Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alifah Putri Nasiha dengan NIM 7311420318. Di sini saya akan buat vlog yaitu tentang jawaban UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk soal yang pertama yaitu, apa pelajaran terpenting yang bisa diambil dari video tentang ijtihad? Jawaban saya yaitu, sebagaimana yang telah kita ketahui, ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Ini menjadi bukti bahwa Islam sangat menghargai intelektualitas. Yang menjadi kesepakatan ijtihad menjadi hukum Islam yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang artinya, sesungguhnya Rasulullah mengutus Muaz ke Yaman. Beliau bertanya, bagaimana kau akan memutuskan sesuatu? Muaz menjawab, aku akan memutuskan sesuatu perkara berdasarkan apa yang aku temukan dalam Al-Quran. Kemudian Rasul bertanya kembali, bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran? Muaz menjawab, maka aku akan mencarinya dalam sunnah Rasulullah. Lalu, kalau masih belum menemukan juga dalam sunnah Rasulullah, tanya Rasulullah. Kembali, jawab Muaz, maka aku akan berijtihad dengan akalku. Rasul berujar, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berarti pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari video tentang ijtihad ini yaitu, pertama, ijtihad dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya seperti mahasiswa bertanya dosen, kemudian menjawab. Tetapi apabila akan dilakukan ijtihad, maka harus benar-benar bersungguh-sungguh dan juga membutuhkan waktu yang lama karena membahas persoalan yang rumit. Yang kedua, harus bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Contohnya dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang didapat berkah dan manfaat dan bisa membagikan ilmunya kepada orang lain. Yang ketiga yaitu, dalam memutuskan suatu persoalan tentang agama dengan metode ijtihad ini harus benar-benar sesuai dengan ilmu, bukan hanya asal memutuskan hukum suatu perkara, karena ini akan menjadi patokan umat Islam setelah Al-Quran dan hadis, dan juga harus berdasarkan sumber hukum yaitu Al-Quran dan hadis. Pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari video ini yaitu, harus saling toleransi antara orang yang berkeyakinan berbeda mazhab tanpa mencelanya. Untuk soal yang kedua yaitu, coba buat hasil ijtihad di era milenial sekarang ini. Contoh ijtihad di era milenial ini adalah seperti, sah atau tidaknya nikah online. Di zaman corona ini, bolehkah orang yang wafat karena corona tidak dimandikan dengan alasan penularan? Contoh yang lainnya yaitu bentuk ijtihad kesepakatan para ulama menetapkan hukum agama Islam, Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Contohnya, keputusan para ulama mengenai diperbolehkannya vaksinasi dan imunisasi ini biasa disebut dengan ijma. Sedangkan contoh dari kias yaitu penetapan hukum terhadap masalah baru yang sebelumnya belum pernah ada, tapi mempunyai kesamaan dari segi manfaat, sebab, dan bahayanya. Contohnya yaitu mempersamakan narkotika yang dimana pada zaman Nabi Muhammad tidak ada dengan khamr. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut Anda, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan? Peranannya atau sebaiknya bagaimana? Jelaskan. Dan jawaban saya adalah, menurut pendapat saya, nafsu itu bukan harus dibesarkan atau dikecilkan peranannya, tetapi kita harus bisa mengendalikan nafsu sebaik mungkin agar tidak disertai dengan godaan syaitan, yang nantinya malah bisa menjerumuskan kepada hal yang buruk. Cara agar kita dapat mengendalikan nafsu dengan baik yaitu dengan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama yaitu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua yaitu dengan mencoba membiasakan diri untuk menghindari hawa nafsu yang tidak baik. Yang ketiga yaitu dengan cara menjauhkan pikiran-pikiran dari hal-hal yang negatif. Yang keempat yaitu dengan cara memperbanyak ibadah. Yang kelima yaitu dengan cara selalu meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal Allah tidak membutuhkan ibadah itu? Lalu, apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Dan coba menjelaskannya. Jawaban saya itu, alasan yaitu karena semua manfaat ibadah yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita, karena manusia adalah makhluk yang lemah, miskin dan tak sempurna.
sebagaimana dalam firman Allah yaitu surah An-Naml ayat 40 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan barang siapa yang bersyukur maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitupun jika seluruh manusia kufur kepada Allah, tidak beribadah kepadanya, menelantarkan perintah-perintahnya dan melanggar larangan-larangannya, maka hal itu tidak membahayakan Allah sama sekali. Akan tetapi kemadaratannya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Dan adapun fungsi dari ibadah bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama, sebagai wujud realisasi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi khalifah dan hamba Tuhan di muka bumi. Yang kedua yaitu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi vertikal dengan Sang Khalik. Yang ketiga yaitu menaikkan pangkat atau derajat manusia di mata Tuhan. Untuk pertanyaan yang kelima atau pertanyaan terakhir yaitu apa definisi agama Islam, dan jelaskan. Dan jawaban saya adalah agama Islam terdiri dari dua istilah yaitu agama dan Islam. Agama itu sendiri memiliki pengertian yaitu aturan, pedoman, pengajaran atau sistem yang mengatur suatu keyakinan. Sedangkan Islam berasal dari kata asalmu, aslama, dan islama. Istaslama, salim, dan salam. Asalmu artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian itu. Aslama artinya taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam yang taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih, suci. Ini merupakan gambaran dari hati seseorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat-sifat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Berarti dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah agama surgawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, dan Allah menjadikan agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami tidak mengirimmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di vlog saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.